gitu ya, yang Iya. bisa dilihat dari berbagai sisi. Kalau misalnya saya minta pendapat Ustadz Agung deh, misalnya saya Ya, kan saya juga suka menikmati apa namanya film-film sejarah nih. Dan ya. saya juga melihat kalau orang Cina dan orang Korea itu untuk menampilkan sejarah mereka dalam movie itu kan luar biasa gitu loh. Kenapa sih kita tuh belum pernah ada atau nggak tahu nih ya, belum pernah ada atau ini mungkin kan ada alasan politik dan seterusnya juga nggak paham. Belum pernah saya bisa menemukan orang bisa menggambarkan sejarah-sejarah Islam itu semenarik orang-orang Korea atau orang Cina menggambarkan film-film sejarah mereka gitu loh. Padahal waktu saya berkesempatan umroh dan melihat berdiri di Bukit Uhud saja, saya sampai meneteskan air mata bagaimana saya langsung mereview perjuangan perang Uhud itu ternyata seperti itu ya, Masya Allah saya bilang gitu. Nah saya pikir menurut Ustadz gimana sih kalau misalnya kita dakwah melalui movie itu, film yang perjuangan lah yang bisa melihat apa namanya, jangan dari sisi yang cengeng-cengeng gitu loh, Mas, tapi dari sisi yang heroiknya gitu. Dari maaf ini kalau apa namanya langsung Ya nggak diskusi apa-apa, duluan. ini menarik ini. Nggak Ya apa-apa ya, mungkin Ustaz ya. ya kendala kita mungkin bukan kendala sih, cuma batasan kita adalah tidak bisa mempersonifikasikan seorang Rasul ya dan sahabat-sahabat gitu ya. Tapi Ya. kan ada film dulu banget udah lama tapi emang harus di remake ya. Itu yang Aris Salah itu kan ini Oh ya. iya betul. Iya ada yang Mahmud Akkad itu yang Iya dibuat betul. dari Mesir gitu. Itu lumayan itu koreografinya. Terus ada versi Inggrisnya yang Anthony Quinn yang Oh jadi iya Hamzah. betul. Iya Omar Itu Mukhtar lumayan itu. ya. Iya betul. Saya juga Bukan Omar Mukhtar, memang bukan Omar. sama-sama Anthony Quinn, Oh tapi iya. jadi Aris Salah itu dibagi dua, ada yang buatan Arab, buatan Iya. Mesir, ada yang buatan Maroko gitu. Jadi Maroko atau Uni Emirat Arab, intinya itu ada dua film, memang kelihatan sama, tapi sebenarnya beda. Beda ya. Yang satu memang didesain dengan English speaking viewers gitu. Kalau yang satunya kan bukan didubbing, dikasih teks ya, dikasih itu teks. Itu lumayan memang, tapi setelah itu agak susah carinya. Ada satu yang dibuat tapi lebih condong kepada Syiah itu kalau dilihat dari ini. Jadi memang politik juga ada bermain di situ, karena untuk menampilkan Rasulullah dengan gegap gempitanya itu ya pasti ada yang tersinggung nantinya. Baik. Kayaknya kita butuh penulis skenario yang ini juga kali ya, yang bagus gitu. Baik Ustaz, tafadhol untuk selanjutnya. Terima kasih atas waktunya atas diskusi ini, senang banget. Ya, alhamdulillah. Pertemuan ke-31 Allah rezeki kan ya, nambah jamaah-jamaah yang ini ya, yang luar biasa ya. Ya, sudah ada Bu, ini Ibu ya, Bu Trisni Syamsu juga nih, alhamdulillah baru bergabung juga nih. Ada bergabung. Ya, silakan. Ada Pak Agus ya. Nah, ini Pak Agus ini suami saya. Masya Allah, waduh, ini dahsyat ini suami istri bisa pemerhati sejarah nih. Ini Bu Trisni di Kemenkeu? Iya. Di Direktorat apa, Bu? Saya di Pusdiklat Pajak. Hah? Di DJP? Pusdiklat Pajak. Oh, Pusdiklat? Iya, di Pusdiklatnya. Masya Allah, saya 16 tahun di DJP dulu, Bu. Oh iya. Pusdiklat dekat rumah saya, Kemanggisan. Kemanggisan, iya benar. Ya, Allah tetangga. Oh, iya. Dari STAN juga dulu, Bu? Bukan, saya dari UGM. S1? Oh, iya. Iya. Masuk tahun berapa di DJP-nya? Di 2009. Oh, oke. Saya 2012 resign. Oh. Mau ngawal Ustadz Agung aja biar waktunya lebih leluasa. Ternyata enggak juga ya, Ustadz. Saya takut deh kawal orang pajak mah. Iya. Sekarang yang angkatan saya tuh di DJP, kalau di Humas tuh ada Bu Dian Anggraini kalau di Humas ya. Pusdiklat itu Widya Iswara, ada Bu Husna ini. Pernah ketemu nggak? Enggak sih, sekarang nggak ada yang Bu Husna ini. Udah dosen sih dia, udah full dosen. Oh iya, dosen. Berarti di STAN. Iya. Saya sempat ngajar juga dulu, cuma nggak kuat jalan ke Bintaro. Kayaknya memang harus diluapkan. harus kayak Ustadz Agung kalau mau jadi dosen beneran. Saya mah dosen doyannya
Doyannya depan kelas, tapi begitu suruh meriksa soal, ampun saya udah. Kalau ngajar enak, begitu meriksa soal, ampun deh. Untung Semoga di sini bisa. kita nggak ada ujian ya. Kalau ada kuis gitu. Untungnya nggak ada ujian. Ini ujiannya ujian keistiqomahan saat kalau di sini. Ya, betul. Kehadirannya aja udah 90% penilaian. Ya Allah, Masya Allah. Waduh, saya udah banyak hilang dong di kemarin-kemarin. Masya Ampun, Allah. Ustaz. Mau harus digalakin gitu ya. Masya Allah, udah nambah lagi teman-teman kita. Gak apa-apa ya, kita agak terlambat sedikit nih, tapi lebih cair. Ini Bu Trisni udah masuk ke WA grupnya Hijratul Kafa belum ya? Sudah, karena Udah. tadinya saya suka datang offline di Pondok Indah. Oh, Masya Ya, Allah. di rumah Bu Kiki itu. Iya. Sebelum pandemi ya, terus pandemi off lama banget. Ya Allah, nih jamaah lama berarti ya. Memang nggak pernah Iya. kita ya. Kayaknya, nah insya Allah kali bulan depan kita atur offline kali Ustaz ya, buat jamaahnya Ustaz nih. Boleh. Mangga, silakan. Nah, tapi waktunya mungkin weekend kali ya. Biar Nah, bisa. kalau weekend jadi masalah sekarang. Jadi dulu emang nggak masalah sebelum pandemi. Sekarang setelah pandemi itu, Malah yang jadi masalah. yang kajian-kajiannya online itu nggak berhenti. Jadi mereka tetap, makanya ada kajian-kajian yang tematik itu kan yang lagi setiap Ahad dan Sabtu sore pada asar itu sejarah pendidikan Islam era Abbasiyah itu udah episode Betul ya. ketiga. Pertemuan ke 30 berapa juga itu. Oh, mereka udah on lagi ya yang weekend ya? Iya, jadi karena setelah pandemi mulai turun, malah nggak mau off. Jadi udah tetap aja, tetap online karena ada yang di Makassar, jadi ada yang sudah asar baru nyimak, ada yang nyimak baru asar gitu, terus ada yang pas setelah asar gitu. Ya Allah. Tiga time zone. Oh gitu. Atau kita buat after office gimana Ustaz? Bulan After depan. office kalau weekend memang nggak ada office kan? Enggak, kalau di weekdays. Oh weekdays, ya boleh kalau weekdays. Kan pada asar memang dulunya memang pada asar kan. Di rumahnya Pak Kiki kan pada asar. Jadi kita bikin, ya mau nggak mau pada maghrib nih sekarang kalau offline. Nunggu teman-teman yang usai kantor. Siap nggak tuh ke daerah situ pada maghrib? Pada maghrib ya. Nanti kita coba carikan lokasi lah. Kalau di Pondok Indah sekarang udah agak sulit malah. Iya, makanya. Coba Dulu kan kita selesainya maghrib, itu pada asar sampai maghrib kan. Maghrib ya, iya. Kendalanya memang waktu itu pada asar susahnya sampai sana. Iya. Coba deh nanti kita coba sekali-sekali pada maghrib kita coba cari lokasi yang agak mendingan ya. Boleh. Di tengah-tengah yang dekat. Iya. Alat transportasi massal. Iya, yang bisa ada transportasi massal ya. Nanti kita coba deh. Minimal udah 3 tahun nih kita perlu ada ketemuan lagi nih. Ya, sama pasca pandemi belum ketemuan. Baik Ustaz, Ana izin mulai ya Ustaz ya. Ya, mangga. Ini buat jamaah-jamaah yang sudah hadir, kita coba mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang tanpa kedua nikmat ini tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian sholawat beserta salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada manusia sempurna, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan seluruh umat yang mengikutinya, dan semoga Allah istiqomahkan kita dengan beliau sampai nanti Allah pertemukan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih izinkan kita untuk hadir kembali di majelis ilmu membahas kitab
Sirah Nabawiyah, wabil khusus membahas kisah-kisah perjuangan Rasul, yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari series Perang Uhud, yang topik kali ini akan membahas mengenai gugurnya Hamzah ya, Ustaz ya. Ya. Dan Setelah pertama gugur kita sudah hadir, yang kita muliakan, yang kita sayangi, yang kita cintai, guru kita, Ustadz Agung Waspodo, Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu jaga beliau dan keluarganya, sehingga beliau bisa terus membersamai kita, mentadaburi ilmu-ilmu agama, wabil khusus sirah tentang perjuangan Rasulullah SAW. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama persiapkan lingkungan di sekitar kita, agar fokus kita nanti bisa menyimak kajian Ustadz. Kita bersihkan hati kita luruskan niat kita, bahwasanya hadirnya kita dalam kajian ini semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'ah wa malam taqabbala. Mari sama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan guru kita, Ustadz Agung Waspodo, Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol maskuran Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam tak lupa kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita suri Allah dan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan lagi kisah terkait dengan sirah nabawiyah. Yang ditulis, kitab yang menjadi rujukan kita ini adalah kitabnya Ibnu Hisham, yang disyarah atau yang diambil dari kitab yang berjudul sama, Siratun Nabawiyah, yang ditulis oleh Imam Ibnu Ishaq, kemudian disyarahkan oleh Imam Abil Qasim Abdurrahman Al-Khathami As-Suhaili dalam kitab yang berjudul Raudul Unuf. Kita sudah sampai kepada Uhud ya. Uhud ini sudah hampir selesai sebenarnya kalau dari segi pembahasan. Tadi saya ngecek-ngecek ke belakang. Sebenarnya bukan wafatnya Hamzah yang kita bahas hari ini, karena wafatnya Hamzah sudah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun terkait dengan ditemukan jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dalam keadaan termutilasi. Ini yang kemudian ya reaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja sebagai orang yang dia cintai. Hamzah bin Abdul Muthalib membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih di Mekah ya, sejak dari Mekah sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, dan memang sudah dekat dengan pamannya yang satu ini. Di situ kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW berhasil mengendalikan emosinya itu ya, hampir lepas kemarahannya karena memang ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Namun tentu saja dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu yang memang terjadi itu adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar untuk mengatasinya atau untuk melampauinya. Dan itu adalah satu perbuatan yang tidak gampang, yang tidak mudah. Coba kita lihat seperti apa. Sedikit mungkin pemanasan atau review dari kajian sebelumnya, bahwa ketika kaum muslimin berhasil menyelamatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kepungan, ya, kemudian dibawa ke atas Bukit Uhud, kemudian dikejar oleh Abu Sufyan yang memimpin orang-orang musyrikin waktu itu. Namun dia tidak berhasil mengejar karena memang jalannya terjal dan cadas ya. Ini bukan bukit kecil yang di depan wadi ya, tapi yang di belakang, yang gunung yang besar itu, yang Jabal Uhudnya, bukan Jabal Ainain. Yang biasa dinaiki oleh jamaah Jabal Ainain. Jadi memang tidak bisa gitu.
Dan kemudian mereka atau Abu Sufyan ini berbicara kepada kaum muslimin dengan mengatakan bahwa hari ini kami sudah membalaskan kekalahan, gitu ya. Kami di Badar, sebagaimana kalian dulu memenangkan di Badar. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar bin Khattab, faqala Rasulullah SAW, "Qum ya Umar, ya, fa'ajibhu." Jawab perkataan mereka, gitu, yang mengatakan bahwa kita sama-sama menang, ya. Kalian menang di Badar, kami menang di Uhud. Tapi dibantah oleh Umar bin Khattab dengan perkataan, "Faqul Allahu a'la wa ajal." Sungguh Allah Tuhan kami itu tinggi dan mulia, tidak sebagaimana Tuhan kalian. Karena Abu Sufyan mengatakan bahwa Tuhan kita sama, gitu. Makanya kita gantian menangnya. Kemarin Tuhan kalian yang menang, hari ini Tuhan kami yang menang, kata dia. Tapi dibantah karena ini bukan suatu hal yang bisa kita sepakati. Dengan perkataannya Allahu a'la wa ajalla. Jadi Allah itu tinggi dan mulia. La sawa'a qatlana fil jannati wa qatlakum fin nari. Itu diucapkan oleh Umar bin Khattab atas perintah Nabi SAW. Tidaklah sama antara kita, atau kesudahan kita tidak sama, karena yang terbunuh dari kalangan kami masuk surga, sedangkan yang terbunuh dari kalangan kalian masuk neraka jahanam. Dan itu kemudian akhirnya secara efektif membungkam Abu Sufyan dalam ujaran-ujarannya, ya, kepada Rasulullah dan kaum muslimin yang sedang naik ke atas Bukit Uhud. Karena memang harus naik ke atas Bukit Uhud itu, kalau kita lihat di buku yang tadi disebutkan oleh Bu Endang, ya, judulnya Ar-Rahiqul Makhtum, ini di halaman 287 ada peta Uhud. Nih, ada peta Uhud, ya. Kalau yang aslinya saya lupa, kalau yang aslinya itu seingat saya ada juga petanya. Nah, dari peta ini kita bisa melihat bahwa setelah kaum muslimin mengalami kepungan dari belakang, ya, karena sebagian dari kaum muslimin turun dari Bukit Ainain, ya, bukit kecil yang di depan itu bukan Bukit Uhud, itu Bukit Ainain, sehingga pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Amr bin As yang masih musyrik pada waktu itu bisa menyerang dari belakang. Sehingga kaum muslimin terpaksa nih membebaskan atau melindungi Nabi SAW dari kepungan karena dari arah barat dan dari arah timur, sehingga kemudian setelah berhasil menyelamatkan Nabi SAW dari kepungan dan banyak yang luka-luka termasuk Rasulullah sendiri, mereka kemudian naik ke atas Bukit Uhud. Nah, ketika naik ke atas Bukit Uhud inilah terjadi dialog tadi yang Abu Sufyan mengatakan sama saja Tuhan kami menang hari ini sebagaimana Tuhan kalian menang di Badar, gitu. Karena ini masih musyrik, ya, pandangannya, dia berpikir banyak Tuhan di alam semesta ini. Nah, jawabannya sudah. Nah, itu yang kita bahas bulan ini September, Agustus, Juli, ya, karena Agustus kita ada kajian selingan. Nah, berikutnya dibahas oleh Ibnu Ishaq, ya, diberi judul oleh Ibnu Hisham, Tawa'adu Abi Sufyana al-Muslimuna, ya, al-Muslimina. Jadi janji yang disebutkan oleh Abu Sufyan, jadi tantangan atau janji yang diberikan oleh Abu Sufyan kepada kaum muslimin. Qala Ibnu Ishaq berkata, "Tsumma nada Abu Sufyan," kemudian Abu Sufyan berteriak atau menyampaikan tantangannya dengan berkata, "Innahu qad kana fi qatlakum muthulun," kata dia. Nah, ini Abu Sufyan mungkin punya setelah diskak, ya, oleh perkataan Umar, ya, tadi, dia mungkin sudah mulai merasa bersalah di sini. Dia mengatakan bahwa sungguh di antara qatlakum, orang-orang yang terbunuh dari kalangan kalian, ya, muthulun. Muthul itu tercabik-cabik atau dimutilasi, kata dia. Wallahi ma raditu wa ma sakhitu wa ma nahaitu wa ma amartu, kata dia. Sungguh saya tidak menyukainya dan saya juga tidak memberikan izin, tapi saya tidak bisa melarangnya dan saya tidak pernah menyetujuinya. Nah, gitu. Jadi dia seperti membela diri, gitu. Karena sebenarnya Abu Sufyan ini sebenarnya terkait juga dengan masalah ini, atau bisa disebut bertanggung jawab terhadap pemutilasian ini, karena yang memimpinnya itu kan istrinya sendiri yang bernama Hindun binti Utbah. Ya. Hindun kita tahu memang sudah menyiapkan, bahkan sudah ada perencanaan untuk itu sejak dia menyiapkan Wahsy sebagai pelempar lembing untuk membunuh Hamzah. Jadi memang sudah berencana, jadi pembunuhan terencana, gitu. Nah, tapi Abu Sufyan nampaknya setelah menyadari bahwa
ada dari kalangan kaum muslimin ini yang badannya tercabik-cabik, sepertinya dia hendak melakukan pembelaan. Itu katanya sudah terjadi, tapi sebenarnya saya tidak sepakat untuk itu. Tapi saya juga tidak bisa menghalanginya. Dia nggak akan mungkin berani menghalangi Hindun, karena Hindun ini profil seorang perempuan musyrikah, istrinya Abu Sufyan yang merupakan anak dari seorang pemuka Quraisy juga, yaitu Utbah bin Rabi'ah ya. Nah, kalau Hindun memang punya personal ini, punya dendam personal, dendam pribadi, karena ayahnya Utbah bin Rabi'ah ini kan tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib di dalam peperangan Badar gitu ya. Jadi memang ada permasalahan, dan nanti kita juga kalau kita baca terus sampai dengan Fatu Mekah itu Hindun dan Abu Sufyan itu kan sempat ketika menjelang Fatu Mekah itu berbeda pandangan. Abu Sufyan ingin segera masuk Islam, sedangkan Hindun sendiri termasuk yang terlambat atau terakhir lah ya, di gelombang terakhir. Jadi memang antara suami istri ini, walaupun keduanya kemudian masuk Islam, tapi Rasulullah SAW menyebutkan adanya karakter yang keras ya di antara mereka berdua. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perkataan kita sebagai seorang mukmin itu tidak boleh dipengaruhi oleh suasana gitu. Suasananya memang di Uhud itu kan ya menyedihkan, kaum muslimin terkocar-kacir, ada yang pertama dari sejak awal berangkat itu sudah ada 300 orang munafikin yang mundur. Itu sendiri merupakan shock buat kaum muslimin, karena walaupun mereka tahu tidak semua saudara mereka itu ya katakanlah satu rasa ketika berangkat ke Uhud, namun mereka baru sadar itu baru istilahnya baru shock ya, baru lepas dari shock pertama bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul bisa menarik 300 sukunya, orang-orang pengikutnya untuk mundur dari barisan kaum muslimin yang jumlahnya 1000 jadi turun sampai ke 700. Nah, itu shock pertama. Shock yang kedua adalah ketika kaum muslimin pada waktu itu yang sebenarnya sudah hampir menang, namun karena ketidaktaatan sebagian dari pasukan pemanah ini, kemudian suasana jadi berbalik arah ya. Walaupun nanti kita insya Allah nanti akan tuntaskan kajian ini sampai ke peristiwa Hamra'ul Asad yang sebenarnya disepakati oleh sebagian sejarawan itu adalah babak akhir dari Uhud. Jadi Uhud itu tidak ditutup dengan kekalahan, tetapi justru satu kemenangan. Tapi nanti itu insya Allah mungkin 1 atau 2 pertemuan lagi. Nah, di sini perlu kita sadari bahwa dalam kondisi apapun, dalam kondisi terpuruk atau dalam kondisi kita kehilangan orang baik atau orang sekelas Hamzah bin Abdul Muthalib ya, itu pastinya membuat shock siapapun yang ada di situ. Namun ketika harus berbicara terkait dengan iman dan keyakinan kita kepada Allah bahwa tidak sama. Walaupun kita sama-sama istilahnya timbul korban di kedua belah pihak, tapi tidak sama, karena di barisan kaum muslimin ini walaupun mereka meninggal dunia, tetapi mereka punya jaminan untuk surganya Allah. Sedangkan mereka walaupun kelihatannya mungkin unggul atau jumlah pasukan yang mati itu sedikit, tetapi mereka semuanya bisa dipastikan masuk neraka jahanam. Nah, ucapan-ucapan seperti itu yang keluar dari mulut yang mulia Umar bin Khattab ya, dari arahan dari Rasulullah SAW, ini harus terpatri juga di dalam jiwa kita gitu. Bahwa suatu saat kita mungkin meninggal dunia dalam keadaan apa, wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Tapi kita berazam, kita bertekad bahwa di detik-detik terakhir kewafatan kita, insya Allah dalam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala ini dan menegaskan kembali keimanan kita. Jadi begitu, itu yang mungkin menyebabkan Abu Sufyan ini gentar, sehingga dia mengatakan saya berlepas diri dari mutilasi itu, musulun ya. Baik, saya lanjutkan lagi kepada hadis yang kedua. Alaman sarafa Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan sudah meninggalkan tempat, waman ma'ahu nada, ya, dan orang-orang bersamanya, inna mau'idakum badrun lil amil qabil. Ya, jadi dia berkata kepada kaum muslimin yang jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh, cuma kaum muslimin berada di ketinggian Bukit Uhud. Dia mengatakan, saya berjanji kepada kalian, ya, saya menawarkan pertemuan ya, saya menawarkan pertemuan kepada kalian untuk ketemu lagi di Badar tahun depan, kata dia. Jadi itu sendiri menunjukkan bahwa dia sudah jatuh mentalnya sebenarnya. Tadinya dia begitu percaya bahwa Uhud ini adalah kemenangan, tetapi ternyata kaum muslimin tidak diduga, tidak sebagaimana dugaannya bahwa dia menduga kaum muslimin dengan matinya
Hamzah bin Abdul Syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib, dia pikir pastilah semangat dan semangat perjuangan kaum muslimin sudah jatuh. Ternyata tidak. Nah, ini merupakan shock buat Abu Sufyan. Ini bibit-bibit nanti yang memudahkan dia untuk masuk Islam itu sudah tertanam dari sejak Uhud. Ya. Ketika dia berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh istrinya, dan ketika dia menantang bertemu lagi di Badar. Menantang bertemu lagi di Badar berarti masalahnya belum selesai. Kalau kaum muslimin, prinsip dasarnya adalah dimanapun, kemanapun, dalam kondisi apapun yang meninggal itu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Yang namanya kematian itu tidak bisa diundur maupun tidak bisa dipercepat. Jadi sudah pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Masalah tempatnya di mana tidak terlalu penting, tetapi bagaimana meninggalnya dalam keyakinan atau tidak, itu yang lebih penting. Makanya kita diingatkan, kalau paling tidak para bapak-bapak ini kalau di khutbah Jumat kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan muslim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajuli min ashabihi, kemudian Rasulullah memberikan saran kepada sahabatnya yang ada di kaki bukit Uhud, tengah itu ya, menjaga supaya orang-orang musyrikin enggak naik, dan mereka tidak berani naik ke atas itu. Katakan, kata Nabi kepada Abu Sufyan masih di bawah itu dengan kudanya mondar-mandir, qul na'am huwa bainana wa bainakum ma'idun. Kata sahabat itu menyampaikan pesan Nabi, siap, kami ini kita catat ya, antara kami dengan engkau, kita akan bertemu di Badar sekali lagi. Nah, itu nanti tidak terwujud karena kaum musyrikin akhirnya tidak memenuhi janji mereka. Nah, itu penting untuk kita ketahui, menarik kalau menurut saya, karena orang Arab itu kan terkenal dengan sumpahnya ya. Sumpah itu buat mereka itu merupakan satu kehormatan. Kalau sudah bersumpah itu buat mereka itu haram untuk ditarik gitu ya, dicabut. Namun kali ini mereka melanggar adat istiadat mereka sendiri. Kemudian di bab berikutnya, khuruju Ali fi atharil musyrikin. Berangkatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ridwanullahu alaihi untuk melihat kondisi kaum musyrikin. Jadi setelah Abu Sufyan tadi menjanjikan akan ketemu di Badar dan Rasulullah menerima tantangan itu, dia pergi. Maka Rasulullah SAW tidak tinggal di Uhud, karena kan posisi Uhud itu kan di utaranya Madinah, ya. Sedangkan Mekah itu di selatannya Madinah jauh. Gitu. Jadi tapi ini tenda kaum musyrikin ini berada di sebelah barat dari Bukit Uhud, di ujung barat jauh. Ya. Nah, jadi mereka itu untuk sementara pulang dulu ke ujung barat ini, ke daerah pertemuan dari Wadi Al-Aqiq dengan wadi-wadi yang ada di Madinah itu ketemu di tempat itu. Makanya tempat yang buruk kata Nabi, karena dulu tempat itu tempat bertemunya sungai-sungai itu, rawa-rawa sedikit, itu adalah tempat biasanya banyak penyakit. Jadi biarkanlah mereka bikin tenda di situ, karena mereka akan membuat tenda di tempat yang buruk kata Nabi SAW. Nah, ketika Abu Sufyan kembali ke tempat itu, kaum muslimin punya dua pilihan. Tetap ada di Uhud dalam posisi yang aman, tapi meninggalkan Madinah. Waktu itu masih ada spekulasi bahwa bisa jadi orang musyrik itu akan menyerang Madinah. Maka Rasulullah SAW waktu itu mengutus Ali. Makanya babnya khuruj. Ya. Khuruj itu berangkatnya atau keluarnya Ali bin Abi Thalib fi atharil musyrikin, untuk melihat sisa atau di mana kedudukan kaum musyrikin. Jadi ini memang bab pembahasannya sudah pembahasan taktis gitu ya, karena membayangkan Uhud di utara, kemudian di sebelah baratnya itu kemahnya orang-orang musyrikin, kemudian di selatan dari Uhud itu ada kota Madinah, kemudian jauh di selatannya lagi ada kota Mekah. Jadi orang musyrikin itu untuk pulang ya mau tidak mau harus ke selatan. Gitu. Makanya kaum muslimin waktu itu pilihannya bertahan di Uhud atau kembali ke kota Madinah atau ke Masjid Nabawi biasanya tempat pertemuannya. Nah, hadis berikutnya dikatakan tsumma ba'atha Rasulullah SAW Ali ibn Abi Thalib, ya. Jadi Rasulullah SAW kemudian mengutus Ali ibn Abi Thalib, ya, berarti mengutus Ali bin Abi Thalib, faqal, berkata, ukhruj fi atharil qaum, kata Nabi merintahkan kepada Ali bin Abi Thalib fi'il amrnya, ukhruj, ya berangkatlah, keluarlah untuk mencari tahu bagaimana letak kaum. Al-qaum ini adalah orang-orang musyrik.
pasukan musyrik. Jadi kata Nabi, tolong lihat di mana posisi mereka, athar mereka, ya, sisa mereka, posisi mereka di mana. Fangzur madza yasnauna wa ma yuridun. Coba cari tahu, kata Nabi, apa rencana mereka dan apa keinginan mereka. Terus Rasulullah memberikan satu parameter. Ya, ini parameternya menarik. Ketika Nabi mengatakan fa in kanu qad janabul khaila, kalau mereka menuntun atau mengikat al-khail, kuda mereka, ya, wamtata'ul ibil, terus mengendarai unta mereka, ibil itu unta. Jadi kata Nabi, kalau yang kau temukan itu untanya dinaiki, sedangkan kudanya diikat, ditambatkan ke unta, jadi jalannya itu naik unta, kudanya yang dituntun, ya, maka kata Nabi, fa innahum yuriduna Makkah. Berarti mereka mau pulang ke Mekah. Nah, karena orang kalau jalan jauh ya nggak naik kuda, kuda nggak ditunggangi. Kuda itu kan kelemahannya dibandingkan unta. Unta itu adalah long range transportation, gitu kira-kira kalau sekarang itu. Dinaiki untuk durasi jalan yang lama dan jarak jalan yang jauh. Kalau kuda dibawa untuk sepanjang perjalanannya unta, itu akan kehabisan energi, dia pasti akan bisa mati kalau dipaksa. Jadi unta itu adalah transportasinya, sedangkan kuda ini kuda perang, alat perang. Jadi hanya dipakai untuk perang saja. Jadi kalau kudanya diikat, kemudian orangnya naik di atas unta, berarti mereka itu mau pulang ke Mekah, karena Mekah jauh lokasinya. Sebaliknya kata Nabi, wa in rakibul khaila, kalau mereka menaiki kudanya, wasakul ibila, sedangkan mereka mengikat, jadi orang yang naik di atas kuda, untanya yang ditambatkan atau diikatkan ke kuda ini di bawah jalan, wasakul ibila tadi, fa innahum yuridunal Madinah, berarti mereka manuver menuju Madinah, karena Rasulullah juga memperkirakan, ya, artinya orang musyrikin itu punya dua pilihan juga, kembali ke Mekah atau teruskan peperangan, mumpung lagi menang, gitu. Logikanya seperti itu. Nah, makanya dengan indikator ini, dengan parameter ini, Ali bin Abi Thalib bergerak. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ini adalah seorang leader, ya, seorang pemimpin yang tahu cara mendelegasikan tugas, memilih orang yang cocok untuk tugas tersebut, yaitu Ali bin Abi Thalib, sekaligus juga memberikan kepada dia parameter-parameter sebagai panduan apa yang harus dilihat. Kalau kita hanya tanpa ilmu, kita melihat saja kan, sama seperti orang punya data tapi nggak tahu bagaimana mengolahnya, gitu. Dia misalnya dilihat dari jauh, oh iya tuh orang-orang musyrik, tapi nggak bisa bedain mereka lagi naik kuda atau naik unta atau bagaimana, sehingga punya interpretasi, karena data disusun itu kan dianalisis, kemudian jadi informasi, dari informasi disusun lagi kemudian untuk kenapa tadi? Mas Safar, aman? Aman. Saya mau coba share screen tapi kayak nggak bisa kalau dari iPad-nya, agak ribet. Oh, iya. Lanjut, Sir. Ya. Baik. Kalau diperlukan petanya ini ada. Mau gimana? Nggak perlulah peta ya, karena nggak taktis sih pembahasannya. Siap, Sir. Ya. Tadinya mau saya sorot bisa sih, cuman kayaknya nggak perlu banget sih. Ya, lanjut ya. Tadi sampai di mana? Oke. Jadi Ali bin Abi Thalib berangkat untuk melakukan pemantauan posisi orang-orang musyrik ini dengan suatu satu panduan yang jelas dari Nabi. Ya. Ketika kembali, kemudian setelah mengamati, kemudian kembali, walladzi nafsi biyadihi la in araduha. Oh, ini masih perkataan Rasul. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangan, yang kata Rasulullah SAW. Lain araduha, kalau mereka ingin perang, istilahnya ingin menuju Mekah, tadi kan ha ini representasi dari domirnya untuk kota, ya, kota Madinah. Tadi la asiran, kata Nabi, la asirranna ilaihim fiha. Kalau begitu kita cepat-cepat kembali ke Mekah, ke Madinah, kemudian kita akan bertahan di sana, bertahan di dalam kota itu. Tsumma launa jizannahum. Jadi kata Nabi, kalau mereka mau masuk ke kota Madinah, kita dulu kembali ke kota Madinah dan kita akan memberikan kepada dia serangan yang telak. Faqala Ali kemudian berkata, faqarajtu fi atharihim anzuru, kemudian aku berangkat mencari mereka, memantau mereka, dan aku perhatikan madza yasnaun,
apa yang mereka perbuat, apa yang mereka rencanakan. Fajannabul khaila wam tato al ibilah. Nah, ternyata mereka itu mengikatkan menaiki unta-unta mereka, sedangkan mereka itu mengikat menaiki kuda-kuda mereka dan menambatkan atau mengikat unta-unta mereka. Wawajjahu ila Makkah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, ini aneh karena mereka sepertinya tanda-tanda mau kembali ke Mekah. Ini kebaliknya mungkin ya. Coba saya ulang lagi. Madza yasnaun fajannabul khaila wamtata'ul ibila. Oh iya benar. Berarti mereka menambatkan kuda, kebalik saya tadi. Menambatkan kuda dan kemudian menaiki untanya. Ya, wawajjahu ila Makkah. Mereka sepertinya menuju atau wajahnya atau arahnya itu, arah perjalanan mereka sepertinya hendak menuju ke Mekah. Dan ini dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena mereka tanda-tanda untuk menyerang Madinah tidak ada, maka Rasulullah menunggu malam dan kemudian baru kembali ke kota Madinah. Nah, kembali ke kota Madinah ini dalam rangka ya karena banyak yang luka-luka, banyak yang sakit-sakit ya. Ya dari dalam rangka melakukan pembenahan lah, dalam rangka mungkin yang meninggal dunia dikuburkan. Nah di sini nanti ketemu dengan Hamzah itu yang sudah meninggal dunia. Dan mereka yang cedera ini ya tentu saja diobatilah semampu ketersediaannya pada waktu itu. Jadi itu yang dialami oleh kaum muslimin. Nah, ketika itu bab berikutnya adalah husnur rasuli ala Hamzata. Nah, ini apa kesedihan Rasul ya atas jenazah Hamzah. Qala Ibnu Ishaq berkata, wa kharaja Rasulullah SAW yatalammasu Hamzata Ibnu Abdul Muttalib, maaf. Kemudian Rasulullah ketika menemukan Hamzah itu dalam keadaan tidak lagi tidak utuh lah. Fawajaduhu bi batnil wadi, ditemukan posisi Hamzah itu di dalam suatu lembah ya, di dalam suatu dasar sebuah kali gitu ya. Qad buqira batnuhu, sudah terbuka perutnya, masya Allah ya, sudah terbuka perutnya, an kabidihi, dan kemudian sudah keluar jeruannya lah, hatinya, livernya dan sebagainya begitu. Wa muthila bihi, dan sudah terpotong-potong sebagian itu. Fajudi'a anfuhu wa udhunahu, dan hidung maupun telinganya terpotong-potong. Ini perbuatan Hindun binti Utbah tadi. Anna Rasulullah SAW qala hina ra'a ma ra'a, ketika Rasulullah melihat dan sebagaimana yang dilihat orang-orang, Rasulullah kemudian bersabda, laula an tahzana Sofiyah. Ya, jadi jangan sampai ini terlihat oleh Sofiyah. Sofiyah siapa? Sofiyah itu adalah biminya Rasulullah SAW. Ini yang sangat dekat dengan Hamzah. Jadi kalau Hamzah itu pamannya Nabi, kalau Sofiyah itu bibinya Rasulullah SAW. Kata Nabi, jangan sampai ini kelihatan oleh ini. Jangan sampai membuat sedih. Jangan sampai ini dilihat oleh Sofiyah. Karena bukan hanya Nabi, tetapi Sofiyah juga cinta kepada Hamzah. Wa yakuna sunnatan min ba'di lataraktuhu hatta yakuna fi butunis sab'a ya wa hawasil at-thair ya. Jadi istilahnya tuh sudah jangan sampai hal ini terulang lagi, jangan sampai kita ada yang termutilasi lagi seperti ini gitu ya. Kita harus amankan, jangan sampai nanti dimakan oleh as-saba, ini burung buas gitu ya, burung predator ya, atau dimakan oleh hawasil at-thair ya, dimakani oleh dicabik-cabik oleh burung-burung gitu, binatang. Khawatir kata Nabi, ini segera kita harus urus karena khawatir kemudian kalau ditinggalkan, padahal waktu itu kan memang harus bergerak cepat karena khawatir orang-orang musyrikin ini berubah arah gitu, berubah pikiran, berubah strategi. Tapi Rasulullah memprioritaskan untuk segera menguburkan para sahabat, khususnya Hamzah yang badannya tercabik-cabik seperti itu. Wala in adhaharani ya, wala in adhaharani ala Quraisyin fi mautini minal mawatin
Ya, wah, ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan atasku, maka aku akan lakukan hal yang serupa. Nah, ini keluar dari kegelisahan Nabi tentu saja ya. Mungkin ada rasa kesal dan marah mungkin, wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun Rasulullah SAW tentu saja selalu bisa mengendalikan emosinya. Wa umathilunna bi 30 rajulan, kata Nabi. Bi 30 rajulan minhum. Saya akan mencari 30 orang yang untuk aku cabik-cabik ya, atas kepenistaan yang mereka lakukan terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi sempat keluar perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa Rasulullah sangat terpukul dengan wafatnya Hamzah dalam keadaan seperti itu. Falamma ra'al muslimuna hazinallah, semua orang kaum muslimin bisa melihat bagaimana kesedihan Nabi, wa ghaidhahu, dan kemarahan Rasulullah SAW, ala man fa'ala bi ammihi ma fa'ala, terhadap apa yang diperbuat oleh orang terhadap pamannya. Nah, di sini kita melihat, menyaksikan bahwa Rasulullah juga punya perasaan-perasaan yang terusik ya ketika mengalami peristiwa yang memang tidak mudah untuk jadi begini, memutilasi itu bukan budaya orang Arab. Jangankan pakai standar Islam, pakai budaya orang Arab saja tidak pernah ditemukan. Di dalam peperangan sepanjang bahasa Arab, ada orang yang sudah meninggal dunia, sudah mati di medan perang, itu dimutilasi, itu tidak pernah ada. Jadi ini memang betul-betul baru, betul-betul suatu yang shocking gitu, sesuatu yang membuat orang tidak habis pikir ya, atau shock gitu. Sehingga Rasulullah SAW berkata seperti itu. Qalu, kemudian mereka berkata, wallahi la in adfaranallah ya, demi Allah, kalau kita diberikan kemenangan atas mereka dengan izin Allah, ya, adfaranallahu bihim yauman minadh-dhahri, dalam satu hari yang akan datang atau di tempat dalam pertemuan berikutnya, lamusallanna bihim muslatan lam yumathilha ahadun minal Arab. Waduh, ya, orang-orang saking sedihnya dan ikut terbawa emosi dengan perkataan Nabi tadi, kita pasti akan mutilasi mereka itu dengan satu mutilasi yang belum pernah disaksikan oleh orang Arab. Wah, ini emosinya naik, dan ini tercatat. Namun ya tadi sejenak, hanya sejenak saja, karena ya tentu kalau kita sedang mengalami peristiwa berat itu ya energi kita kan pasti habis untuk ya tadi mungkin menyalurkan emosi tadi, atau bisa kita kendalikan, atau sebaliknya mungkin kita tidak tahu, mungkin ada juga orang yang shock itu bentuknya mematung ya, tidak tahu apa-apa. Biasanya setelah kecelakaan itu banyak orang yang masih belum bisa menerima keadaan, masih belum sadar gitu. Nah itu. Tapi Rasulullah SAW cepat kembali. Qala Ibnu Hisham, walama waqafa Rasulullah SAW ala Hamzah, ketika Nabi SAW mulai mau menguburkan Hamzah ya, atau berdiri di dekat Hamzah mau mengurus jenazahnya, qala, berkata Nabi SAW, lan usaba bimithlika abadan, ya, tidak akan aku tidak akan pernah merasa begitu sedihnya, begitu kecewanya dengan perlakuan yang mereka timpakan atasmu, wahai Hamzah, abadan, selama-lamanya. Ma waqaftu mauqifan qattu aghyadha ilayya min hadha. Tidak akan pernah istilahnya aku merasa semarah ini ya, mauqifan dalam keadaan aghyadha ilayya min hadha. Belum pernah, kata Nabi, aku merasa semarah ini, seemosi ini. Tsumma qala ja'ani Jibril, kemudian datang Jibril ya, mendatangiku, kata Nabi SAW. Tsumma qala ja'ani Jibril alaihissalam fa akhbarani, dan memberikan kabar kepadaku, anna Hamzah ibn Abdul Muttalib maktubun fi ahli samawati sab'i, Hamzah bin Abdul Muttalib asadullah wa asadu rasulihi. Nah, kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW memberikan kabar kepadaku, kata Rasulullah. Jibril datang memberikan kabar kepadaku bahwa Hamzah sudah tercatat sebagai orang yang dibawa sampai ke langit ke-7. Jadi diiringi para malaikat ketika arwahnya itu atau ruhnya itu melintasi langit sampai 3 lapis. Dan orang-orang berkata, Hamzah bin Abdul Muttalib asadullah. Jadi para malaikat itu dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menghormati Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia melindungi Rasulullah selama belasan tahun di kota di kota Mekah, dan kemudian ikut melindungi Nabi selama di Madinah sampai dengan perang Uhud, ya. Asadullah, singanya Allah, wa asadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan singanya Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini ada keterangan tambahan dari Imam Suhaili, wa kana Rasulullah SAW wa Hamzah wa Abu Salamah bin Abdul Asad. Jadi Rasulullah, Hamzah dan Abu Salamah ikhwatan, terikat dalam suatu ikatan kesaudaraan, minar rudha'ah, karena pernah satu persusuan gitu. Itu tambahan saja, ya, bukan sesuatu yang kita bahas. Jadi Masya Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT yang masih menyimak dalam kajian ini, bahwa Rasulullah sendiri mengalami peristiwa-peristiwa yang berat, bahwa Nabi adalah manusia terpilih, betul, tetapi Rasulullah juga punya perasaan, punya feeling, punya kehilangan, rasa kehilangan, punya emosi terhadap atau punya kedekatan kepada Hamzah bin Abdul Thalib. Jadi ketika Hamzah meninggal dunia, tentu ini bukan sesuatu yang bisa diterima begitu saja oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian terkait dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Kita cari dulu ayatnya tadi. Saya sudah pisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah An-Nahl ayat 162. Betul. Jadi terkait manazala fi nahyi anil muthallati, apa yang Allah turunkan sehingga mencegah terjadinya pemutilasian. Tadi kan Rasulullah sudah punya tekad untuk melakukan hal serupa. Karena memang belum ada ininya, belum ada larangan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbasin, Inna Allah azza wa jal anzala fi dzalika min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qali ashabihi. Mendengar adanya perkataan Rasulullah dan niat dari rencana dari kaum muslimin tadi untuk melakukan pembalasan sampai membunuh 30 orang, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin wa huwa khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun. Shadaqallahul adzim. Ya. Dan ketika kalian meniatkan sesuatu yang ingin kalian lakukan seperti yang mereka lakukan terhadap kalian, jadi ketika kalian ingin memutilasi sebagaimana kalian melihat Hamzah dimutilasi, maka Allah melarangnya itu. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Sesungguhnya kalau kalian bersabar, maka bersabar itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ya, bersama orang-orang yang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah, dan tidaklah kesabaran itu kecuali dari sisi Allah. Jadi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diluruskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari kesalahan-kesalahan, ya. Kenapa Rasulullah itu maksum, itu bukan karena tidak pernah membuat salah, tetapi selalu hal-hal yang sekiranya bakal menjadi satu hal yang buruk, Allah segera cegah. Seperti ketika Rasulullah masih kecil, mau masuk ke pasar, kemudian timbul rasa kantuk. Rasulullah SAW ini ada rencana ingin membalas, ternyata Allah tegur dengan balasan dengan Al-Quran, sehingga Rasulullah dan kaum muslimin kemudian sadar bahwa bersabar itu adalah kunci dari kemenangan. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah karena tidaklah seseorang bisa bersabar, atau tidak mungkin orang punya kemampuan untuk bersabar kecuali itu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan, dan jangan bersedih alaihim terhadap apapun yang mereka perbuat. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, dan tidaklah yang terjadi kepadamu itu harusnya tidak boleh membuat kalian semakin berkecil hati atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya rencana. Kemudian fa'afa Rasulullah SAW wa sabara wa naha anil muthlati. Anil muthlah. Jadi setelah ayat ini turun, Rasulullah faham bahwa apa yang diniatkan tadi keliru, maka Nabi SAW memberikan larangan atau meralat dan menyuruh
kaum muslimin dan dirinya sendiri untuk bersabar dan melarang mereka dari melakukan pembalasan atau mutilasi. Karena sesungguhnya orang-orang musyrikin juga meninggalkan orang-orang yang mati di kalangan mereka kan. Di perang Uhud itu bukan hanya kaum muslimin yang mati atau yang cedera atau yang mengalami musibah, tapi kaum musyrikin juga punya, dan jenazah mereka tinggalkan saja. Kalau Rasulullah ingin melakukan itu, pembalasan itu mungkin bisa. Tapi Allah ingatkan bahwa wasbir wa ma sabruka illa billah. Jadi kalau kita bersabar, kenapa orang sering mengatakan bahwa orang yang sabar itu orang yang mulia, atau orang yang bersabar itu adalah orang yang agung, ya, orang yang mulia, yang agung, yang dihormati. Karena tidaklah orang itu bersabar kecuali Allah itu rahmati dia. Dan tidak mungkin orang bisa bersabar sampai setinggi itu kesabarannya kecuali Allah memang karuniai dia kesabaran itu. Jadi kalau kita melihat ada orang sabar, jangan kita malah bully gitu. Jangan kita malah arahkan kata-kata yang buruknya kepadanya, bahwa cuma bisa sabar. Nah gitu ya. Kan kadang-kadang kita suka mendengar itu, ya cuma bisa sabar ya gitu. Bahwa sesungguhnya sabar itu sendiri adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diberikan rasa sabar ketika menghadapi masalah, kita harus bersyukur bahwa kesabaran itu wasbir wa masabruka illa billah. Ya, bersabarlah kalian karena sesungguhnya sabar kalian itu sebenarnya itulah bukti adanya Allah, bukti kuasanya Allah, bukti rahmatnya Allah, bukti sayangnya Allah. Coba kalau tidak ada sabar. Orang saling gontok-gontokan, orang tidak berhenti bermusuhan, orang tidak berhenti saling menyerang, ya saling memfitnah dan seterusnya. Jadi justru kesabaran itu adalah puncak. Nah itu ya memang berat memang, apalagi dalam keadaan kita terzalimi, itu kan seolah-olah sabar ini kayaknya lemah sekali. Padahal Allah sudah mengatakan bahwa sabar itu adalah satu kekuatan. Nah, tentu sabar yang bagaimana? Tentu kaum muslimin kemudian menyusun rencana, melakukan evaluasi ya. Jadi sabar itu bukan berarti terus kita tinggalin gitu, tapi justru kita dengan sabar itu kita lebih jernih berpikir. Nah, kemudian bab berikutnya salatu Rasulullah SAW ala Hamzah, ya. Salatnya Nabi atas Hamzah yang terbunuh, ya, wa qatla yang telah terbunuh. Wa haddatsani, kemudian disampaikan an Miqsam maula Abdullah bin Al-Harith an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala amara Rasulullah SAW bi Hamzah, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk pada jenazah Hamzah itu fasujji'a bi burdati. Nah, fasujji'a bi burdati, jadi ditutup dengan satu burdah, dengan kayak kain gitu ya. Kayak korden itu ya, kain yang tipis. Nah, burdah. Tsumma shalla alaihi, kemudian Nabi menyolatinya. Fakabbara sab'a takbirat, kemudian Rasulullah bertakbir sebanyak 7 kali. Tsumma utiya bil qatla fayudha'una ila Hamzah. Kemudian Nabi SAW ya mengambil orang dan berikut dengan orang-orang yang terbunuh pada saat itu, fayudha'u ila Hamzah. Kemudian Rasulullah SAW membasuh Hamzah, ya. Fasalla alaihim, dan menyolatinya, wa alaihi ma'ahum, kemudian juga orang-orang yang lain juga mensolatkannya, hatta shalla alaihi thintai sab'ina salatan, sampai 72 gelombang orang. Bukan 72 orang, tapi 72 gelombang. Bayangkan kaum muslimin kan 700, terbunuh sekitar 70, masih 600 sekian. Bayangkan itu bergelombang-gelombang. Itu sholatnya aja sampai disebutkan ya thintaini, itu 2, wasab'ina 72 ya. Kemudian sholatan, gelombang sholat. Insyaallah. Ini adalah sholat yang mungkin makanya ada yang berpendapat bahwa Rasulullah pernah menyebutkan bahwa Hamzah ini sebagai penghulu para syuhada, ya. Sebaik-baik orang yang syahid, dikatakan seperti itu. Di sini ada tambahan pandangan fikih ya tentang bagaimana menyolatkan ini dan itu ya, bukan bab kita, sebenarnya tidak harus kita bahas. Perbedaan pandangan mana yang harus, apakah ada yang berpendapat bahwa yang syahid itu tidak perlu dimandikan lagi, tidak langsung disolatkan, langsung dikuburkan. Tapi ada juga yang mengatakan boleh, apalagi kalau ada cedera-cedera dia
mandikan. Tapi ada juga mata nggak perlu dimandikan karena wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian menduga bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu telah mati. Jadi orang yang mati tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Ada yang berpendapat juga. Ada yang berpendapat bahwa tidak perlu disolatkan, langsung dikuburkan saja. Jadi ada banyak pendapat di sini. Nah, kemudian ternyata, tadi Sofia tadi kita sebutkan di sini bahwa Rasulullah tidak ingin bibinya Sofia, saudari dari Hamzah ini sedih ya, kalau melihatnya. Tapi ya kita lihat bagaimana kisahnya. Sofia wa husnuha, ini Sofia dan kesedihannya ala Hamzah. Jadi memang udah judulnya sendiri sedih ya. Wala Ibnu Ishaq, Sofia bintu Abdul Muttalib litanzura ilaihi wa kana akhaha li abiha wa ummiha. Ya, bahwa akhirnya Sofia minta untuk melihat saudaranya karena satu ayah satu ibu. Faqala Rasulullah SAW labniha Az-Zubair bin Al-Awwam, ya libniha. Kemudian Nabi SAW berkata dan kemudian menganjurkan agar Az-Zubair bin Awam, anak dari Sofia, ini melarang ibunya ya. Alqaha farji'ha, jadi tolong bawa kembali ibumu ya, atau amankanlah gitu ya. Jauhkan dia dari supaya enggak ngelihat. La tara ma bi akhiha, jangan sampai dia melihat bagaimana keadaan jasad dari saudaranya itu. Faqala laha ya ummahu, jadi wahai ibu, inna Rasulullah SAW ya'muruki an tarji'i, sungguh Rasulullah memerintahkan aku untuk membawa engkau kembalilah, jangan gitu. Qalat, ya, walima, kenapa? Kata Bibi Sofia tadi, kenapa saya enggak boleh lihat? Wa qad balagania an qad muthila bi akhi. Saya tahu kok kalau sudah sampai berita kepadaku bahwa saudaraku mengalami mutilasi, kata dia. Wa dzalika fillahi fama ardana bima kana min dzalik. Sungguh aku memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa saudaraku mendapatkan kemuliaan. Jadi Masya Allah, kekhawatiran yang tadinya khawatir terjadi ini dan itu, ternyata Bibi Sofia bisa menerima keadaan itu. Lah tasibanna wala asbiranna insyaallah, kata dia. Saya bisa kok menanggung ini dan saya juga bisa kok insyaallah bersabar untuk ini dengan izin Allah. Falamma jaa Az-Zubair ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidzalika. Kemudian Zubair mendatangi Nabi mengatakan, saya sudah kasih tahu ibu saya sudah larang tapi dia tidak mau, katanya dia bakal sabar. Ngomong gitu ya. Kemudian memberitahu ini kepada Nabi. Ya, khalla sabila, kata Nabi, khalla sabilaha, ya udah kasih lewat dia ya, supaya dia bisa melihat saudaranya untuk terakhir kalinya sebelum dikebumikan. Wa atathu fanadharat ilaihi fasallat alaihi wastarja'at. Masya Allah, ternyata betul dia datang, saudarinya Hamzah ini, Bibi Sofia ini mendatang, melihat, tegar dia, kemudian menyolatkannya, kemudian dia kembali. Wastaghfarat lahu, ya, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni. Masya Allah, berarti memang betul. Saya kuat kok, katanya, saya bisa menghandle ini, saya bisa. Tapi ya kita tahu kan sebenarnya, mana tahu kita betul-betul kuat atau tidak. Tapi ya Rasulullah mengatakan, ya sudah, ya khallas sabilaha, sudah kasih lewat ya. Jangan sampai nanti jadi pikiran gitu ya, dikebumikan belum sempat lihat. Sudah kasihlah lihat ya. Ternyata setelah dilihat dia bisa bersabar, beliau bisa tenang, kemudian menyolatkannya, kemudian memohon ampunkan Hamzah, memohonkan ampun kepada Allah atas saudaranya itu. Tsumma amara bihi Rasulullah SAW fadufina. Kemudian Rasulullah memerintahkan, ya sudah kubur, karena sudah semua yang perlu lihat sudah dikuburkannya. Dafna Abdullah bin Jahsh ma Hamzah. Ada yang berpendapat bahwa Hamzah dikubur bersama Abdullah bin Jahsh karena sama-sama syahid di perang Uhud, ya. Nah, itu keterangan tambahan saja. Intinya message-nya di sini adalah bahwa kaum muslimin itu adalah manusia-manusia yang seharusnya bisa sabar menghadapi musibah. Orang yang tegar gitu, kita tidak diajarkan untuk meraung-raung, meratap-ratap. Hatta sekalipun dalam keadaan mungkin jenazah itu kita terima dalam keadaan yang tidak normal, tidak wajar. Itu kan sering gitu kan, ada cerita jenazah dikembalikan dalam keadaan tidak wajar. Ya.
Memang mungkin kita merasa kita terzalimi, mungkin kita merasa wah kenapa kita mau menuntut ini dan itu ya. Tapi pertama kali tenangkan diri sebelum kita ke jalur hukum ya. Maafkanlah orang-orang, sabar atas keadaan, tunaikan dulu hak dan kewajiban, tunaikan dulu hak mayit tadi gitu kan. Nah, setelah itu barulah kita berpikir dengan jernih mau memutuskan apa langkah berikutnya. Mungkin ada jalur hukum yang harus ditempuh atau mungkin kita betul-betul kita menyelesaikannya begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Tergantung kondisi, situasi dan bagaimana yang kita anggap pada saat itu terbaik. Nah, kemudian dafnu syuhada, bagaimana menguburkan syuhada. Nah, ini menarik juga ada bab ini. Qala Ibnu Ishaq wa kana qad ihtamala nasun minal muslimin qatlahum ilal Madinah. Nah, kemudian kaum muslimin membawa orang-orang yang syahid di Badar itu dan kemudian menguburkannya di Madinah. Ada yang dikuburkan di Madinah, ada yang dikuburkan di tempat itu juga. Ya. Fadafanuhum biha, ada juga yang dikuburkan di situ. Tsumma naha Rasulullah an dzalik, tapi Rasulullah kemudian ada melarangnya. Wa qala idfinuhum haitsu suri'u. Nah, jadi awalnya ada yang membawa jenazah-jenazah ini mau dibawa ke Madinah untuk dikuburkan di sana. Tapi ada juga perintah ada yang kemudian menguburkan di tempat itu. Kemudian Rasulullah melarang mereka. Nggak usah dibawa kemana-mana. Kata Nabi, idfinuhum. Jadi kuburkanlah mereka, idfinuhum haitsu suri'u. Di mana mereka terbunuh. Di mana mereka mengalami sakaratul maut itu. Makanya sebenarnya kuburannya itu terserak sebenarnya. Karena tidak diatur kan matinya di sini. Kalau film bisa diatur mati di sini, mati di sini. Kalau perang ya matinya di mana-mana. Tapi kemudian di zaman Utsman bin Affan terjadi banjir sehingga sebagian dari kuburan ini terbongkar karena terlalu dekat dengan wadi, ya, ada terlalu dekat dengan sungai. Nah, karena terbongkar di dalam kitab Wafaul Wafa bi Akhbaril Daril Mustafa itu Imam As-Samhudi menyebutkan bahwa ketika kuburan-kuburan jenazah orang-orang Uhud ini, syuhada Uhud ini terbongkar di zamannya Utsman bin Affan, itu jenazahnya masih utuh seperti mereka baru dikebumikan. Tidak ada yang jasad yang hancur. Maka kemudian sebagai penghormatan kepada mereka ini, maka kuburannya dipindahkan. Makanya sekarang kalau kita ke Uhud, dalam satu komplek ya, di dalam satu daerah ya, satu wilayah yang dikelilingi oleh pagar. Aslinya sebenarnya tidak semuanya syahid di situ. Jadi kita jangan bayangkan mereka wafat di situ semua. Mereka wafatnya menyebar di mana-mana. Ya, ada yang terbunuh di sana, di sini, termasuk Hamzah juga tidak. Hamzah itu di dasar wadi itu, di dasar apa namanya sungai ya. Sungai apa namanya? Saya lupa. Wadi Al-Aqiq kalau nggak salah. Bukan, Wadi Al-Qanat. Wadi Al-Aqiq yang utara selatan. Nah, Wadi Qanat itu namanya. Nah, itu di dasarnya. Di dasarnya diangkat. Nah, tadinya dikebumikan di situ karena kena air, kemudian kebuka, diangkat, dibawalah kemudian di satu tempat. Nah, itu ijtihad di zaman Utsman bin Affan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam waktu apa namanya? Yang pendek ini, udah jam 17. Hikmah-hikmah yang kita bisa dapatkan dari sini bahwa semua orang pasti pernah merasakan keterpukulan, ya, secara emosional jatuh, gitu ya, atau secara shock, gitu ya, mengalami kekagetan-kekagetan besar. Nah ini ya alamiah ya, semua kita pasti pernah merasakan itu. Namun yang tidak boleh merasuki jiwa raga kita adalah kita keluar kemarahan, dendam kesumat, dan sumpah-sumpah yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cerita ini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah bisa mengelola emosinya yang tadinya mungkin ingin membalas tapi kemudian Rasulullah meredamnya. Dan dengan itu alhamdulillah Allah beri kemenangan. Nah, tadi makanya kisah Uhud ini nanti baru berakhir ketika kita membahas Hamraul Asad. Ya, Hamraul Asad itu nanti Allah beri kemenangan tanpa peperangan. Jadi kaum muslimin ketika tiba di tempat itu, orang-orang musyriknya sudah lari semua. Padahal mereka jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Nah, itulah cara Allah mengkaruniakan kemenangan kepada orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya. Menarik sekali ya, bahwasanya hal yang tadi berkesan buat Ani pribadi,
sebagaimana digambarkan kesedihan Rasul atas wafatnya Hamzah ya, sampai disolatkan sampai 70 kali lebih Ustaz ya. 72 kali gelombang. 72 kali gitu ya. Dan begitu terpukulnya Rasulullah bahkan memerintahkan untuk membalas gitu ya. Tapi kondisi se-ekstrim itu pun Allah turunkan tadi yang An-Nahl 126 ya. Boleh aja balas, tapi jangan berlebihan. Cuma kalau nggak balas itu jauh lebih baik. Masya Allah nih. Kalau kita membaca ayat itu aja kita nggak tahu latar belakangnya ya, sekedar disuruh sabar aja. Tapi yang disuruh sabar begitu orang yang sedang merasakan kehilangan orang yang sangat dia cintai gitu. Dan itu di tengah peperangan yang dahsyat itu kan emosi itu di peperangan tuh luar biasa ya. Kita sama musuh lagi menggebu-gebunya, yang meninggal paman tercinta pula lagi. Waduh, itu nggak kebayang tuh kalau nggak level Rasul mah nggak bakal kayak gitu ya. Dahsyat ya Rasulullah SAW tuh betul-betul ya, artinya semakin kita tadaburi perjuangan beliau, emang sempurna lah yang beliau jalani ya. Gitu, nggak sekedar ngomong tapi Allah udah contohkan semua di dalam diri beliau. Kalau nyuruh sabar nih, contohnya orang sabar gitu ya. Udah emosinya kayak gimana kalau kita tuh, tapi Allah dengan satu ayat yang simpel, sederhana bilang kalau mau balas monggo silahkan, yang setimpal. Nah, itu pun agak susah ngukur yang setimpal itu gitu. Tapi kalau pusing ya udah nggak usah dibalas, dan itu malah jauh lebih baik. Nah, dari tadi juga Ustadz sampaikan sabar ini bukan hanya diam gitu ya, tapi sabar ini juga sifatnya malah aktif ya Ustadz ya. Kita perlu melakukan hal-hal yang sifatnya lebih positif untuk menyikapi kesabaran tadi. Baik, ini kita persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir. Soalnya kita ada waktu untuk bahas 1-2 pertanyaan ya. Bu Endang mungkin ada yang boleh mau saya tanyakan. Silakan. Iya, dari awal sampai akhir nih saya hobi mencatat, jadi saya sudah mencatat perkataan Ustadz dari awal sampai 8 lembar buku tulis. Ya ini Ustadz, tadi satu garis merah yang saya catat di perkataan Ustadz adalah masalah sabar tadi, bahwa sabar itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah. Berarti memang benar kalau kita berdoa meminta kesabaran itu, memang pemilik kesabaran itu adalah Allah dan kita wajib memintanya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tadi Ustadz bilang bahwa orang yang diberi kesabaran itu adalah justru orang-orang yang seharusnya kita merasa iri kepada mereka gitu. Sebenarnya mereka itu sudah mendapatkan anugerah dari Allah. Itu yang itu. Terus pertanyaan saya sebenarnya gini Ustadz, tadi di awal tuh Ustadz bilang bahwa perang Uhud itu sebenarnya kaum muslimin itu bukan mengalami kekalahan, tapi juga mengalami kemenangan. Tapi saya belum bisa melihat itu garis merah kemenangan yang dimaksud di awal tadi itu seperti apa, Ustaz? Putus suaranya. Jadi di awal tadi Ustaz cerita bahwa di perang Uhud ini sebenarnya kaum muslimin tidak mengalami kekalahan, tetapi juga mengalami kemenangan. Tapi saya belum bisa melihat nilai kemenangan apa yang dimaksud seperti yang Ustaz maksud tadi di awal. Ya. Itu aja. Ya, jadi memang belum nyampe. Oh, belum nyampe. Ya, nanti ada yang lebih mengharukan lagi kalau menurut saya ya, dan juga disepakati oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam fikih sirahnya itu mengatakan bahwa ketika nanti kaum muslimin yang berdarah-darah yang luka-luka itu kembali, mereka tidak diperbolehkan kembali ke rumah. Jadi hanya berhenti di Masjid Nabawi. Kemudian besok paginya pada subuh itu kan menjelang maghrib balik sampai ke Madinah. Mereka malam harinya di situ tidak ada yang pulang ke rumah, dilarang sama Nabi. Nah besok paginya ditawarkan oleh Rasulullah, barang siapa yang ingin berangkat menuju tempat lawan, tempatnya Abu Sufyan dan kawan-kawannya itu bermalam malam itu dalam kegundahan mereka, walaupun kelihatannya seperti mereka menang, kata Nabi, maka saya hanya mau membawa mereka yang tadi ya kemarin ikut bersamaku, yaitu orang-orang yang setia bersama Nabi. Nah, waktu ditanya begitu, siapa yang ingin ikut? Semua tuh yang luka-luka, yang cedera, yang pincang segala macam berdiri dan kemudian mengikuti perintah Nabi. Nah, berangkat lagi mereka. Ini yang disebut dengan peristiwa Hamra'ul Asad. Nah, gitu. Kalau belum sampai situ,
Sebenarnya Uhud belum selesai. Kenapa? Kenapa ketika Abu Sufyan mundur itu belum disebut selesai? Karena mereka ini memang seperti mau pulang ke Mekah, tapi belum pulang. Masih berkumpul di daerah yang tempat mereka berkemah. Jadi masih ada kedua kemungkinan di situ. Memang pulang besoknya atau mau perang. Nah, ternyata besok paginya mereka mau perang, tapi mereka sudah jatuh mental duluan karena mendengar informasi bahwa Rasulullah dan para sahabat sedang bergegas menuju mereka. Akhirnya mereka kaget. Ini yang kemarin istilahnya kita babak belur kan, sekarang mereka lari menuju sini. Iya, kata orang-orang. Mereka sedang menuju ke sini bergegas. Akhirnya mereka bingung, akhirnya mereka pulang. Nah, Hamra'ul Asad itu adalah akhir dari Uhud. Nah, jadi akhirnya adalah ketika mereka justru orang yang sehari sebelumnya sepertinya di atas angin, malah justru timbul rasa takut. Sedangkan kaum muslimin yang babak belur, memang betul babak belur di hari pertama itu, hari awal itu. Kemudian justru Allah menangkan, Allah beri keyakinan dalam hati mereka. Padahal mereka jumlahnya jauh di bawah 700 lawan 650-an lah, ya, 660-an lawan 3.000. Yang 3.000 itu yang pulang, yang hari. Nah, di situ itulah kemenangan aslinya. Saya tuliskan lengkapnya itu dengan dalil dan sebagainya itu di Facebook ada itu. Tinggal di search aja di profile saya bahwa Uhud itu bukan kekalahan. Ya, insya Allah Ustaz. Satu lagi Ustaz, ini afwan kalau saya memang harus flashback ke perang Uhud. Afwan kalau misalnya Ustaz sudah pernah menjelaskan, tapi saya ingin sekali mendapat penjelasan bagaimana perlakuan Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang melanggar aturan ketika mereka diperintahkan untuk tidak turun, mereka tapi turun gitu loh. Apakah perlakuan Rasulullah kepada mereka itu, kan mereka sudah melanggar ketentuan dari Rasulullah gitu loh. Terus bagaimana perlakuan Rasulullah terhadap para sahabat-sahabat ini? Apakah mereka memang semua terbunuh atau ada yang masih hidup kemudian mendapatkan perlakuan seperti apa gitu? Ya, dari 50 orang yang ditempatkan Rasulullah di Bukit Ruman itu, yang tetap berada di atas bukit itu 5 orang. 45 diantaranya turun ke tempat di mana mereka memunguti ghanimah itu. Nah, mereka yang ada di atas bukit maupun yang turun itu semuanya mati, semuanya syahid, terbunuh semua oleh pasukan 200 pasukan berkuda Khalid bin Walid dan Amr bin As. Kemudian ketika ditanyakan, Rasulullah menyatakan bahwa mereka semuanya syahid. Jadi hatta yang turun itu pun, walaupun banyak mereka itu dianggap sebagai orang membangkang atau tidak menyadari, tapi Rasulullah masih menghargai mereka sebagai orang-orang yang tetap berangkat dan tidak nifak, tidak ada Jadi begini, ketidaktaatan itu bukan berarti kemudian muncul menjadi cap kenifakan. Sedangkan 300 yang sama sekali tidak berangkat atau pulang sebelum sampai Uhud itu yang dicap sebagai munafik. Jadi Rasulullah SAW tetap memberikan keutamaan kepada mereka karena mereka sudah hadir di Uhud. Begitu. Jadi tidak ada yang hidup, termasuk Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair kan yang memimpin pasukan pemanah, itu syahid tapi tapi buktinya itu adalah 5 orang saja yang wafatnya itu di atas bukit, karena terus mereka memanah walaupun pasukan berkuda menghantam mereka. Nah, sedangkan yang memunguti persenjataan, peralatan yang tercecer itu 45-nya semuanya dibabat dari belakang. Jadi mereka mungkin pada saat itu ya hanya punya waktu beberapa detik saja, tidak bisa melakukan perlawanan karena mereka dibabat habis oleh pasukan. Bayangkan 200 kuda bergerak, kuda perang ya, bukan poni, bukan kuda-kuda besar itu. Menggilas mereka. Mungkin sebenarnya nggak perlu ditebas ini, diinjek-injek kuda 200 saja udah remek pasti badan kita. Satu aja bisa mati kita ditendang kuda kan. Apalagi kuda perang. Jadi begitu. Jadi tidak ada tidak ada hukuman. Beda dengan Tabuk. Beda dengan Tabuk. Yang Tabuk kan karena nggak berangkat. Itu lain lagi perlakuannya. Kalau di Uhud tidak disebutkan mereka itu. Jadi mereka tetap dapat ampunan dari Allah SWT. Itulah luasnya ampunan Allah itu. Hatta orang yang turun dari bukit itu pun masih diampuni. Masya Allah, berarti Rasulullah itu bisa mengapresiasi sedemikian rupa walaupun sebenarnya mereka melakukan kesalahan, tapi apresiasi tetap diberikan kepada mereka. Luar biasa, Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Aduh, bahagia banget bisa dengar langsung ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kalau Ibu senang nyatet, lebih bagus juga nih kalau bisa download e-book. Dari tadi saya mau nge-share. Nah, ini kalau pakai
laptop baru bisa nih. Nah, nanti kalau di Google Books itu bisa dicari nih Bu, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham jilid kedua. Nah, ini bisa membantu kita, jadi apa yang Ustadz sampaikan tadi kita baca di sini gitu ya, jadi bisa lebih dapat ininya, konteksnya gitu. Siap, Dan Pak. Aduh, makasih banget ini iya, dikasih ini. tadinya Ini kalau kayaknya bisa ini kalau Google Books ini nggak bisa di apa ya, nggak bisa saya mau PDF-in waktu itu berhasil, tapi abis ini saya mau PDF-in nggak bisa terus gitu, PDF-in halamannya kepotong gitu. nggak bisa lengkap ya. Biasanya bisa saya akhirnya cuma share screen begini aja. Kalau mau bisa di download ini mau saya copyin aja, masukin ke chat room gitu ya. Tapi kalau memang penggemar sejarah Bu, ini worth it banget lah, biar bisa ngimbangin ilmunya Ustadz gitu. Iya nih, supaya nggak kayak bego-bego banget gitu loh. Kalau saya mau udah hopeless gitu ya. Masya Allah. Ini bisa jadi ini nih. Jadi nanti bulan berikutnya kita nanti akan bahas ini ya Ustadz ya, kedudukan para syuhada sama yang bab 4 ini gitu kan. Saya udah begini masih belum mudeng gitu kadang-kadang kan. Ternyata nggak gampang jadi Ustadz gitu ya. Kita dengerin aja tertatih-tatih nih. Nah, beliau bukunya udah nggak karu-karuan. Jadi kalau Ustadz kalau beli buku bukan 1-2, dikiloin bukunya sama dia. Masya Allah. Baik, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Mangga, silakan. Dari Bu Trisni, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk tema kali ini? Belum ada Ustadz, ini saya lagi di jalan. Oh, Masya Allah, udah pulang nih kayaknya. Jalan balik, Iya. Iya. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan lagi, Ustadz. Insya Allah kita cukupkan untuk kajian kali ini. Bulan depan kita coba atur pertemuan yang offline ya, Ustadz ya. Kita ancer-ancer, pada maghrib lah, kita mungkin maghriban bareng gitu ya. Untuk lokasi, sementara kalau kepaksa bisa di rumah aneh, atau kita juga ada surau Duta Munzalan saat di daerah Ciledug situ. Ciledug daerah macet. Macet ya, makanya itu yang kita coba sama-sama carikan solusi. So kalau di jam segitu di daerah manapun jadi macet. Ntar kita di Kemang juga macet, kecuali malah ke tengah kota gitu ya. Tadinya di tengah kota kalau. Iya. Cobalah nanti kalau Allah izinkan kita ada solusi untuk itu ya. Kalau gitu mohon ditutup Ustadz, disimpulkan dan doanya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Insyaallah. Baik, kalau tidak ada lagi berarti kita tutup ya bersama-sama dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kajian hari ini meningkatkan kita kesabaran kita. Bukan hanya ketika sesuatu tidak sesuai dengan rencana, tapi juga ketika sesuatu suatu kegelisahan, suatu permasalahan yang tidak kunjung selesai gitu ya. Ini juga latihan kesabaran kita. Karena kesabaran itu adalah milik Allah, dari Allah ya. Jadi Allah berikan kepada orang yang mempantas mendapatkannya, makanya nggak semua orang bisa sabar. Itu mungkin closing statement-nya. Kita sama-sama ucapkan istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya. Semoga Allah ridho atas semua yang kita lakukan. Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari. Allah mampukan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami. Allah kuatkan kita juga untuk mendakwahkannya dan bahkan berjihad dengannya. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga Allah izinkan kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan yang sudah hadir, semoga tetap istiqomah ya, menjadi sahabat-sahabat kajian kita untuk mentadaburi perang-perang yang dilakukan Rasulullah. Kita tidak bisa mendampingi Rasulullah dalam peperangannya, minimal kita bisa membayangkan atau minimal kita bisa mengetahui apa-apa yang sudah
Rasul lalui dalam setiap peperangannya. Kami mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Izin khairan lah. Ustaz, Bu Endang. Iya, izin